Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang modul untuk penjualan dan pemasaran di ERP. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjelaskan tentang modul penjualan dan pemasaran itu sendiri dan mengerti apa saja bisnis proses di dalamnya yang saling terhubung, yang saling terkoneksi atau saling membutuhkan. Nah, di sini contoh pada suatu bisnis manufaktur Atlantik, atau di sini pada contohnya di dalam buku Enterprise Resource Planning 2005 itu adalah kecil. Yang mana di sini permasalahannya adalah dengan sistem akuisisi, operasi, distribusi, dan akuntansi pemesanan saat itu ya. Jadi di sini informasi yang diberikan ke tenaga penjualannya ternyata tidak akurat di dalam studi kasus itu. Kemudian pelanggan meminta waktu tunggunya dikurangi, waktu tunggunya, kemudian jadi biar nggak lama-lama nunggu gitu kan. Karena itu juga penting, apalagi misalnya kalau ini sih untuk manufacturing produsen small motor ya. Kalau misalnya di bidang farmasi, waktu tunggu itu benar-benar harus seminimal mungkin. Misalnya nih, contoh permintaan barang untuk tindakan operasi. Nah, itu kan pasiennya nggak bisa nunggu lama tuh. Itu contoh yang terjadi pada kantor suami saya. Itu seperti itu. Jadi ketika permintaan dari Subandi gitu ke gudang, di distributor gitu kan, open. Nah itu misalnya nggak boleh lebih dari 1 jam seperti itu. Jadi ada SOP tertentu untuk produk-produk yang memang urgent. Nah di situ artinya waktu tunggunya itu harus sesegera mungkin, harus lebih cepat ya dari customer. Nah kemudian sistem kredit pada studi kasus ini sistem kredit tidak konsisten sehingga menimbulkan masalah kepenagihan. Nah, itu juga. Jadi, customer banyak kasus pada sebuah perusahaan, customer itu nggak mesti bayarnya kontan. Ya, kalau misalnya memang bisnis besar dan mungkin relasinya sudah partnership B2B gitu ya, itu biasanya memang tidak langsung beli bayar gitu, enggak, tetapi biasanya memang berupa bond. Biasanya begitu. Baik itu outlet ataupun bahkan kayak instansi gitu ya, rumah sakit nggak ada yang bayar langsung, tetapi mereka biasanya jatuh tempo, itu pun kadang penagihannya juga lama, nggak segera bayar gitu. Nah itu harus sistem kreditnya harus benar gitu. Nah kemudian masih di studi kasus yang ini, panggilan layanannya itu tidak memiliki informasi yang terjamin, berarti harus dibenerin bagaimana tentang layanan pelanggannya atau customer care-nya seperti apa. Kemudian sistem kendali mutunya tidak terintegrasi. Nah, di sini dengan adanya persaingan bisnis, di situ hal-hal tersebut itu harus bisa diatasi. Kalau enggak ya nanti tidak bisa bertahan. Kalau enggak nanti ya nggak bisa unggul gitu. Nanti akan dilibas oleh perusahaan-perusahaan yang mereka berinovatif, mereka mengembangkan sistemnya supaya bisa lebih baik terhadap beberapa permasalahan-permasalahan ini, terhadap faktor-faktor yang mendukung produktivitasnya. Contohnya yang untuk modul sales dan yang berkaitan dengan modul sales dan marketingnya. Seperti itu. Nah, sales dan marketing proses itu ada apa saja? Ada proses di level operasional. Ya, contohnya yaitu terdiri dari aktivitas sehari-hari atau aktivitas rutin operasional ya pasti ya. Kemudian di bagian manajemen juga. Nah, apa itu operasional? Proses yang berkaitan dengan sales dan marketing, ya, dengan penjualan ataupun pemasaran. Pastinya bagian sales itu melakukan prospecting. Itu aktivitas-aktivitas utama hariannya. Prospecting itu apakah nganvas gitu ya, kalau misalnya
di perusahaan-perusahaan yang biasanya itu melakukan pemasaran dengan melakukan prospecting atau nganpas atau keliling gitu ya, mencari outlet, mencari pelanggan, mencari toko, nyari pasar gitu, atau bahkan toko-toko kecil ya. Atau kemudian melakukan di sini daily activities-nya, contohnya adalah telemarketing. Telemarketing mungkin kalau kalian sering menemui adalah telepon-telepon dari penawaran, kalau yang pernah saya dapat misalnya penawaran speedy, naik paket gitu, penawaran asuransi, penawaran kartu kredit, penawaran apa ya kalau telemarketing ya, membership hotel gitu. Itu contoh-contoh telemarketing. Mungkin banyak lagi yang lain-lain telemarketing yang lain. Kemudian direct mail, kalau direct mail banyak sekali ya, pastilah kalian cobalah lihat emailnya, pasti banyak penawaran-penawaran melalui email. Nah, itu namanya direct mail. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas harian, aktivitas-aktivitas rutin di dalam modul sales marketing proses. Nah, apakah fitur-fitur tersebut sudah ada atau sudah didukung oleh sistem yang ada di perusahaan untuk memudahkan para user di dalam modul sales dan marketing itu. Ya, contohnya misalnya para salesnya, manajer salesnya, staff salesnya, apakah mereka sudah memiliki tools untuk mengerjakan pekerjaan hariannya yang mendukung itu. Ya, sekarang sudah perusahaan-perusahaan yang offline pun sekarang itu sudah mengembangkan, sudah banyak yang mengembangkan untuk alat bantu salesnya, baik itu mobile ya ataupun berbasis web, itu biasanya sudah ada, baik itu hanya untuk si sales itu sendiri atau langsung ke outletnya atau ke end usernya gitu ya. Jadi misalnya kayak yang anak perusahaan Kalbe itu dulunya nganpas satu-satu salesnya, kemudian salesnya memiliki sistem yang namanya kalau nggak salah EMOS gitu. Itu electronic system untuk marketing ya, kemudian dikembangkan lagi hingga outlet atau si end usernya itu bisa juga mengakses, sehingga ketika mau melakukan order si sales itu, si karyawannya itu yang bagian sales dan marketingnya itu nggak harus mendatangin baru mendapatkan order, tetapi si end user itu sudah bisa langsung mengakses aplikasinya kalau misalnya mau melakukan order, sehingga petugas bisa langsung mengeksekusi atau istilahnya memasukkan ke dalam daftar pesanan untuk nantinya kemudian dikirimkan pesanannya. Itu kalau dulu ya harus dijemput ke sana, didatengin, apakah ada yang mau diorder, ini ada produk baru, misalnya menawarkan gitu. Dan itu kadang kalau misalnya tempatnya ke gunung gitu atau di pedalaman, ya mereka harus mendatangi, itu zaman dulu. Nah, sekarang dengan adanya sistem yang mendukung dalam sales dan marketing itu bisa sangat membantu. Nah, terus kemudian juga proses di dalam level operasional itu di situ ada kontak manajemen. Nah, pastikan ada database kontaknya, database customer-nya, supaya bisa melakukan follow up, bisa melakukan relationship gitu ya. Itu sebaiknya harus ada di dalam modul sales dan marketingnya. Kemudian dukungannya di sini pastinya ya mendukung untuk sistem sales order processing, artinya untuk memproses penjualan atau memproses orderannya si customer itu. Kemudian juga sistem untuk point of sales-nya, artinya untuk pencatatannya, bagaimana penjualannya, omsetnya dan lain sebagainya, itu yang harus bisa mendukung itu. Ya, jadi modul ketika kalian nantinya membuat modul-modul untuk sales dan marketing, bisa diperhatikan hal-hal ini. Nah, kemudian proses manajemen kontrol, proses sales manajemen kontrol. Jadi pengelolaan atau pengontrolan penjualan, ya, manajemen pengelolaan penjualan. Ini dirancang untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai pendapatan maksimum. Artinya bagaimana nanti mulai dari ketika staffnya
yang melakukan operasional, kemudian masuk ke dalam sistem, di sistem ada data tersebut dapat diolah, kemudian bisa memberikan gambaran atau membantu menunjang keputusan bagi tingkatan level manajemen ya. Seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya yang tentang hierarki ERP ya di bagian manajemen, maka di sana pastinya untuk bisa membantu mendukung keputusan dari data-data yang ada termasuk modul sales dan marketing. Dan di situ dari keputusan-keputusan itu pastinya tujuannya supaya bisa meningkatkan revenue-nya, memaksimalkan revenue-nya. Gitu. Nah, keputusan-keputusan tersebut itu dibuat berdasarkan analisis penjualan. Apakah di situ mau melihat perbandingan penjualannya? Oh, kok ternyata pada kuartal kesekian atau mungkin bulan kesekian itu bagaimana? Kalau misalnya menurun bagaimana? Kira-kira kenapa? Kalau misalnya naik juga kenapa? Bagaimana? Dipertahankan, ditambah atau bagaimana gitu. Kemudian menganalisis pendapatan terhadap indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan. Perusahaan itu sudah menentukan indikator apa, bahwa targetnya bagaimana, indikator ketercapaian keberhasilan itu ditandai dengan apa, apakah bertambahnya customer atau meningkatnya transaksi, atau keduanya, atau bagaimana. Ya, itu dianalisis. Kemudian juga harus bisa memberikan data-data daftar produk yang paling menguntungkan itu apa. Ya, produk-produk yang paling lama mengendapnya itu apa? Karena kan nanti itu bisa dianalisis. Kalau misalnya ternyata lama, apa istilahnya ya, lupa saya. Jadi produk itu lama nggak gerak gitu ya, maksudnya nggak gerak itu penjualannya tidak lancar gitu. Nah itu kan berarti bisa dianalisis kenapa untuk produk itu kok lambat gitu. Nah, kemudian kalau yang cepat perputarannya itu yang mana? Nah, kenapa? Nah, itu mungkin bisa dimaksimalkan. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu pertimbangan keputusan. Kemudian bisa juga diurutkan berdasarkan wilayah atau berdasarkan para penjualnya. Misalnya masing-masing sales mungkin beda-beda hasilnya, atau mungkin masing-masing staff salesnya berbeda-beda wilayah area penjualannya. Nah, itu bisa ditingkatkan. Belum tentu misalnya di daerah satu penjualannya akan sama dengan daerah yang lain. Seperti contohnya, di Jember, kalau dulu di Enseval itu, Jember itu produk-produk yang bisa dibilang nggak laku atau nggak pernah kebeli, ya. Entah juga kenapa, itu contoh-contoh kayak L'Oreal, gitu-gitu, itu nggak laku. Gitu. Tapi padahal kita tahu sendiri, di mall masa iya sih nggak ada yang beli L'Oreal. Atau mungkin kalau di kota-kota besar, kayaknya laku-laku aja gitu kan. Nah, mungkin bisa beda-beda antara wilayah atau mungkin bahkan dari penjualnya dia menjual di area mana gitu. Nah, kemudian software yang digunakan. Ya, apakah softwarenya yang dipakai itu sudah mendukung cara menganalisis dengan cepat? Apakah softwarenya bisa mengidentifikasi tren? Ya, artinya data-datanya sudah bisa terrecord dengan baik, tabular, sehingga data-data time series-nya itu bisa untuk mengidentifikasi tren. Kemudian juga apakah software tersebut bisa menganalisis kinerja staf penjualannya. Jadi tidak hanya sekedar menganalisis dari sisi produknya, tetapi juga dari sisi sumber dayanya. Gitu. Kemudian softwarenya juga bisa mengidentifikasi produk yang kuat atau produk yang lemah seperti yang dijelaskan tadi. Jadi mana produk-produk yang fast moving, mana yang lama, yang lambat. Ya. Kemudian software tersebut dapat menjadi penanda potensi kekurangan atau kelebihan dalam stok di gudang. Ya, jadi harus ada kontrol stok. Karena kalau enggak kan nanti stok opnamnya akan kesulitan kalau misalnya tidak ada kontrol di sana, di sistemnya. Kalau semua manual, maka itu akan rentan keamanan datanya, rentan manipulasi datanya. Gitu. Tapi kalau sudah tersistem dengan baik, maka itu bisa memudahkan dalam melakukan stok opnam dalam perusahaan. Jadi dalam perusahaan biasanya stok opnam itu bisa dilakukan secara rutin ya,
apakah itu stok opname tahunan, bulanan, atau bahkan ada yang mingguan. Ya, jadi ada perusahaan-perusahaan mungkin yang tidak terlalu besar, mereka melakukan stok opname-nya itu bulanan. Bahkan ada yang butik yang lumayan besar di Bandung, Pak, saya sempat melihat liputannya, itu melakukan stok opname-nya itu setiap pergantian penjaganya, SPG-nya gitu. Jadi ketika misalnya penjaga butik tersebut, butiknya bukan besar gitu ya, ada banyak staffnya di situ. Nah, kemudian mereka akan shift-shiftan ketika melakukan pergantian, mereka akan melakukan langsung stok opname. Artinya ketika pergantian itu mereka sudah sama-sama memberikan tanggung jawab. Jadi ketika misalnya terjadi kehilangan, maka tidak bingung lagi kehilangan itu terjadi pada saat shift-nya si staff yang mana. Tetapi bisa langsung, itu yang secara manual ya, nah itu bisa dicoba dikonversikan kalau misalnya di dalam sistem itu seperti apa. Tapi biasanya memang fitur untuk stok ya, untuk pencatatan stok, apalagi stok opname, itu biasanya memang selalu ada di dalam ERP sales dan marketing. Seperti itu. Kemudian aplikasi tambahan untuk sales management ya. Di sini bisa untuk perkiraan penjualan, juga ada fitur iklan, dan kemudian penentuan harga. Ya, kalau perkiraan penjualan tadi untuk memprediksi tren, itu bisa ya, supaya kita bisa memperkirakan kira-kira nanti penjualan untuk bulan ini, forecastingnya itu berapa. Menentukan kebutuhan pelanggan, nah di segmen pasar yang berbeda, nah segmentasi market, ya kalau misalnya bisa dengan segmentasi market. Kalau sekarang marketplace sudah canggih-canggih ya, segmentasi marketnya itu sudah menggunakan machine learning bahkan gitu ya, data mining, pakai clustering itu bisa. Kemudian berdasarkan riwayat penjualan juga bisa dilakukan ya, diperkirakan nanti penjualan berikutnya itu seperti apa ya, ini dari prediksi tren ya. Kemudian bisa juga selain dari riwayat penjualan juga bisa dilihat dari permintaan pelanggan, atau dari tren demografis, atau dari informasi-informasi pesaing. Apakah itu juga akan diberikan fiturnya di sana? Nah, karena mungkin misalnya untuk bisnis yang sama, kompetitor kan mungkin ada banyak, karena jarang ya sekarang ya untuk perusahaan yang bergerak di satu bidang bisnis hanya satu sendirian gitu ya. Biasanya adalah Gojek ya sama Grab gitu ya, Indomaret sama Alfamart gitu ya. Jadi banyak yang sejenis, sehingga di situ mungkin dari informasi-informasi dari pesaing mungkin ada yang bisa bermanfaat untuk dilakukan sebagai sebuah perkiraan penjualan. Kemudian mungkin aplikasi iklan untuk bisa mengidentifikasi mana channel yang paling efektif yang bisa dipakai untuk melakukan iklan. Apakah mau melakukan yang berbasis Google? Ya, kalau misalnya berbasis Google berarti iklannya nanti lewat Google ya, macam-macam. Google Ads, Google Klik, Google di YouTube ya, macam-macam kalau yang berbasis Google. Kalau yang berbasis sosial media itu berbasis Facebook. Sementara ini dua raksasa besar iklan itu kan dua itu ya, atau juga mau menggunakan Amazon. Tapi biasanya yang besar, channel dua yang besar itu ada yang dari perusahaan yang berbasis Google atau yang berbasis Facebook. Facebook itu ada Facebook itu sendiri, juga ada Instagram. Untuk WA masih belum ada iklannya ya. Nah itu mengidentifikasi channel yang paling efektif itu apa. Nah kemudian product pricing. Product pricing, penentuan harga, yaitu menentukan keputusan yang didukung oleh model harga yang sudah dibuat. Pastinya di sini ada banyak indikator atau variabel-variabel yang ada di dalam perusahaan sehingga menentukan kira-kira berapa penentuan harganya. Ya, di sini bisa memeriksa mulai dari CPI-nya, pendapatannya, ya pendapatan disposable konsumen yang diharapkan. Artinya di sini berkaitan dengan segmentasi pasar. Ya, yang mana di sini membutuhkan data-data segmen market sampai ke profiling segmen marketnya, sehingga di situ bisa memperkirakan kira-kira konsumen tuh mampunya di berapa untuk jenis-jenis barang ini ya, jenis-jenis barang ini segmen customer-nya apa, atau dari target marketnya apa. Kalau memang target marketnya yang disasar adalah golongan golongan high class, nah maka itu juga pasti akan berpengaruh terhadap iklannya yang dipakai apa.
Contohnya misalnya kalau untuk memang mau menentukan untuk yang high class, berarti memang segmen marketnya yang orang-orang kelas atas, ya berarti bisa diperhatikan profilnya seperti apa mereka. Mau mengiklankannya nanti berarti bagaimana, dan harganya juga bagaimana. Karena kalau misalnya kelas atas, mereka berarti kebiasaannya nongkrongnya di mall yang mewah, yang mahal, yang pajaknya gede, kalau naik-naik juga naik-naik di transportasi yang mewah, nah berarti kan pajaknya juga gede. Artinya ketika barang mau masuk ke tempat-tempat seperti itu juga membutuhkan sewa yang mahal juga. Nah artinya nggak bisa dilakukan dengan harga-harga yang rendah juga, karena kan tidak menutupi biaya operasional tersebut. Nah artinya untuk menutupi biaya iklan-iklan dan pajak dan biaya operasional yang mahal itu, karena tempatnya mewah, lux, maka berarti harganya juga akan menjadi mahal gitu. Contohnya misalnya mobil mewah, tas mewah, perhiasan, atau bahkan aksesoris mewah, jam tangan, fashion, atau bahkan parfum, kosmetik yang mewah yang masuk ke dalam majalah-majalah bisnis kelas. Nah, itu harganya tinggi gitu. Atau mall-mall yang memang lebih eksklusif gitu ya, yang memang mallnya tampak sepi, tapi ternyata di dalamnya berisi barang-barang branded yang untuk masuknya saja itu tidak bisa masuk langsung yang gerudukan gitu ya, tetapi masuknya aja diatur, diantri, di dalamnya hanya dibatasi beberapa orang, seperti itu tuh ada ya untuk produk barang-barang mewah. Nah itu semuanya akan berkaitan dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya di dalam aplikasinya atau sistemnya itu sudah bisa didukung. Ya, sehingga pengguna, dalam hal ini adalah user, sampai ke manajemen, itu bisa terbantu dengan adanya sistem ERP ini. Oke. Jadi sistem ERP ini berbeda pastinya dengan sistem yang tradisional, yang mana di sini memungkinkan sistem dukungan pemasaran yang terintegrasi, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, gitu ya. Tidak hanya sekedar produknya, tidak hanya dari customer-nya dilihat secara sederhana, tetapi bisa lebih didalamkan lagi atributnya, ya, sampai ke profil, demografi, dan lain sebagainya, itu bisa banyak ya yang bisa diintegrasikan. Nah, kemudian menyediakan perangkat lunak CRM yang terintegrasi, Customer Relationship Management. Tujuannya apa? Supaya bisa mengidentifikasi prospek penjualannya, memproses pesanannya, mengelola inventory, mengatur pengiriman, menangani tagihan, dan memproses pembayaran. Itu minimal itu ada semua ya. Ini fitur-fitur atau tujuan-tujuan standar ya. Kalau misalnya bisa terhadap analisis keputusan yang tadi itu lebih bagus lagi. Manfaatnya di sini semuanya bisa terstandar, baik dokumennya maupun pengkodeannya, apakah itu kode produk, kode SOP-nya, kode prosesnya, dan lain sebagainya. Kemudian database-nya itu juga secara umum sudah tersedia dan sudah lengkap. Kemudian bisa meninggalkan jejak audit. Ya, karena kalau misalnya sudah tersistem, ketika misalnya terjadi transaksi atau pencatatan, itu bisa dengan mudah dilacak. Kemudian memungkinkan juga untuk integrasi data. Kalau misalnya nanti akan dikembangkan lagi, kalau sudah tersistem, sistemnya sudah ada modul-modulnya, nanti misalnya mau diintegrasikan dengan modul yang lain, itu juga bisa lebih mudah. Itu manfaatnya. Nah, ini mungkin relasi atau hubungan dari modul-modul yang ada di dalam modul sales dan marketing. Ada modul-modul yang mulai dari pre-sale, sampai ke sales order, sampai ke inventory, sourcing-nya, kemudian sampai ke delivery-nya, billing-nya, payment-nya, ya. Itu bisa menjadi subsistem di dalam modul sales dan marketing. Untuk billing dan payment di sini karena berkaitan dengan keuangan, maka bisa jadi nanti fitur atau subsistem billing dan payment ini masuk ke dalam modul accounting, itu bisa juga. Jadi kalau nanti dalam ERP yang modul finance mungkin ada bagian billing dan payment. Atau bisa ini saling beririsan gitu ya. Jadi bisa ada di sales dan marketing, juga ada di dalam modul accounting. Ya, atau bisa ada di dalam modul accounting semuanya. Nah, tergantung dari perusahaannya tersebut bagaimana merancangnya. Ya. Nah, untuk CRM itu sendiri di sini ini merupakan antarmuka dengan pelanggan, ya, front end-nya pelanggan untuk penjualan dan pemasaran.
Ya, di sini dilakukan dengan dikembangkan dari software-software dari Salesforce yang otomatis akan tergenerate. Contoh ya, kalau saya bisa memberikan contoh di sini, kalau yang Ensafal saya tidak punya contohnya karena hanya bisa login dari karyawannya. Kalau misalnya kalian mau melihat, itu yang bisa dilihat itu adalah dari websitenya Oriflame. Saya juga bisa melihat dari websitenya Oriflame untuk front end bagi pelanggan. Nah, itu bisa dilihat di mana di situ kita bisa melihat sales activity-nya. Bahkan sales activity itu bisa dibedah mulai dari harian, bulanan, sampai ke bulan-bulan sebelumnya. Sales activity-nya seperti apa, sampai ke grafiknya tuh disediakan di dalam front end Oriflame. Jadi, di situ akan terlihat berupa grafik, berupa presentasenya, naik turunnya itu ada simbol-simbolnya, ada tanda-tandanya, sehingga memudahkan untuk menganalisis bagaimana performance bisnis saat ini. Apakah naik, apakah turun, berapa persen naiknya, bisa langsung dilihat dan bisa langsung diperbandingkan bahkan dengan tahun yang lalu. Jadi ada menu-menu atau fitur-fitur khusus yang memang bisa mempermudah untuk melihat analisis tersebut. Sales activity, juga ada sales dan manajemen wilayah, itu juga bisa. Kemudian ada database kontak, iya. Jadi dengan mudah melihat kontak database-nya, dan bahkan kalau yang di aplikasi Oriflame yang terbaru, itu juga dari database kontak, itu juga langsung diberikan tombol untuk langsung bisa menghubungi melalui kontak yang ada, yaitu tidak hanya email, tetapi sekarang juga sudah langsung bisa diklik save ke WA gitu. Jadi sangat memudahkan ketika kita misalnya mau melakukan penawaran atau misalnya mau melakukan follow up, maka ketika kita melihat daftar customer yang banyak gitu ya, kenal ataupun tidak kenal, baik itu adalah customer langsung atau tidak langsung, itu bisa langsung kita hubungi dengan mudah. Ya, jadi sistem yang semakin memudahkan pengguna itu kan berarti usability-nya semakin baik. Ya, kemudian juga bisa untuk mengenerate dan memonitoring. Ya, kita bisa melakukan analisis apakah di situ diturunkan dari pendapatan atau omset saat ini itu didapatkan dari mana saja, sumber-sumbernya dari mana saja. Oh, dari si A, si B, si C gitu, outlet A, B, C atau customer A, B, C gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa melakukan monitoring. Oh, ini si A ini habis melakukan ordernya kapan, itu bisa langsung diklik. Jadi ketika diklik itu udah langsung masuk ke fitur yang selanjutnya gitu. Jadi ketika melihat oh ini omsetnya sudah terjadi sekian atau terjadi pembelanjaan sekian, kemudian dilihat oh ini pembelanjaannya kapan. Jadi kita bisa memonitoring. Kalau misalnya terjadi kesalahan-kesalahan, kalau kita bisa membantu memberikan masukan atau membantu memberikan saran kalau misalnya memang terjadi kesalahan order, karena kadang customer baru itu masih mencoba untuk melakukan order, ternyata salah melakukan pengirimannya atau tidak memasukkan bonus yang mungkin biasanya didapatkan gitu. Nah, itu bisa kita bantu untuk monitor bahwa oh, ini ada kekurangan nih, ininya belum diklaim, mestinya ini dapat ini, caranya seperti ini gitu. Ya. Terus kemudian juga bisa mendukung konfigurasi produk khusus. Misalnya nih program perusahaan sedang melakukan atau sedang mengadakan program-program promo. Ya, promonya misalnya promo-promo harian ya, sama lah seperti di marketplace ya. Ada promo belanja lah, promo apa sih kalau itu Tokopedia itu WIB ya, gitu-gitu lah. Pokoknya ada promo-promo khusus atau produk-produk khusus ya, hanya berlaku hari ini kah, hanya berlaku 2 hari kah, atau pada saat Harbolnas kah, atau apa. Misalnya di situ bisa didukung oleh sistem tersebut untuk bisa membuat konfigurasi produk atau program khusus gitu ya. Kemudian CRM tersebut juga bisa memanajemen sumber daya pengetahuan dan informasi. Artinya di situ, karena di sini adalah front end untuk pelanggan, untuk customer, sediakan juga informasi-informasi yang terkait dengan produk-produknya. Informasi atau pengetahuan yang terkait dengan apakah kalau misalnya itu adalah kalau barangnya itu adalah jasa, ya terkait dengan jasanya. Jadi tidak hanya sekedar ABCD ini pas sekali kemarin saya baca status upline saya di Bali itu
cowok, kebetulan cowok, tapi yang memang sudah berhasil gitu ya di Oriflame. Kebetulan dia juga lulusan IT di Surabaya, seangkatan dengan saya, kalau nggak salah, atau di bawah saya gitu. Dan sekarang dia sudah berhasil, dia cowok, dan dia bilang cerita tuh di statusnya bahwa saya sangat terbantu dengan aplikasi Oriflame. Jadi mungkin ketika banyak cowok bilang kok cowok berbisnis Oriflame, walaupun bisnis apapun sekarang kan bisnis biasanya yang memiliki bisnis itu kan adalah cowok, terlepas dari produknya apa. Nah, tetapi teman saya itu dia bilang dia sangat terbantu dengan aplikasi tersebut. Kenapa? Karena ketika dia tidak tahu misalnya, karena kan nggak mungkin kan ya pakai lipstick, nggak pakai bedak, tapi kan mungkin ada orang yang nggak tahu lipstick itu gimana, artinya apa, makainya gimana. Nah, di dalam sistem itu, di dalam gambaran produk itu juga ada deskripsi, ada cara penggunaan, ada bahannya apa, sehingga sumber daya pengetahuan dan informasi itu tercakup di dalamnya. Nah, sistem yang baik itu harus bisa menyediakan itu, bahkan sampai ke apa mungkin ya, review misalnya, bintang gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar di marketplace-nya aja yang seperti itu. Karena misalnya kalau untuk perusahaan tertentu, contohnya kayak Oriflame itu kan tidak boleh ada di dalam marketplace ya, harus ada di dalam e-commerce-nya itu sendiri, karena memang ketentuannya nggak boleh. Nah, itu dilengkapi supaya bisa membantu, kembali lagi di sini adalah membantu pelanggan. Ya, karena di sini CRM ini adalah antarmuka front end untuk pelanggan, ya, untuk penjualan dan pemasarannya. Gitu. Ya, jadi paling tidak masuk itu. Ini entah mungkin memang Oriflame mengikuti teori-teori ERP ya, memang ya, kenapa kok ini memang contohnya pas banget, ini semuanya ada gitu. Ini sebenarnya dari buku Enterprise Resource Planning Prentice Hall yang 2005 gitu. Dan contohnya yang bisa saya berikan itu. Mungkin yang aplikasi-aplikasi di perusahaan yang lain yang sudah menggunakan CRM mungkin juga sudah seperti itu gitu ya. Cuman saya tidak bisa memberikan contoh lebih detailnya karena saya tidak tahu. Nah, kemudian di sini CRM di sini membutuhkan modul ERP penjualan dan pemasaran yang mendasari untuk data tingkat operasionalnya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ERP-nya belum ada, penyedia datanya belum ada, database-nya belum ada, bagaimana bisa memberikan antarmuka front end untuk pelanggannya? Nanti apa yang akan ditampilkan atau datanya berdasarkan apa? Tapi kalau misalnya ERP-nya sudah ada, ERP sales dan marketing itu sudah ada, maka bisa ditampilkan di dalam CRM-nya. Gitu. Jadi modul-modul ERP sales dan marketingnya itu untuk perusahaan secara apa istilahnya, mulai dari manajemen sampai ke staffnya gitu ya. Nah, kemudian dengan didukung CRM itu akan lebih optimal lagi, akan lebih bagus lagi karena bisa langsung ke customer. Itu akan memudahkan customer untuk berbelanja, memudahkan perusahaan juga untuk mendapatkan penjualan dari customer tanpa harus terlalu capek-capek. Ibaratnya kayak yang zaman dulu di Ensofal itu tadi, misalnya ya di perusahaan Kalbe itu harus menjemput customer, ibaratnya menjemput penjualan ke customer harus ke pucuk gunung gitu. Itu ceritanya sales-sales ya. Dulu stafnya suami saya itu di sana harus menjemput ke pucuk gunung. Jadi jalannya itu misah sendiri, sedangkan yang mau didatengin hanya toko sebiji gitu. Nah, itu kan operasionalnya yang sangat tinggi, tapi mau bagaimana lagi gitu, karena ada outlet di situ, mau nggak mau harus didatengin gitu, karena di sana untuk bisa mendistribusikan barang ke sana. Nah, tapi kalau dengan menggunakan CRM, artinya sudah ada aplikasinya, mereka tinggal disosialisasikan, diajarin caranya, ini sudah kalau misalnya mau mengorder bisa lakukan ini. Nah, itu bisa menghemat gitu, sangat menghemat biaya operasional perusahaan gitu. Oke. Jadi di sini integrasi ya dengan modul-modul. Modul penjualan itu bisa terintegrasi dengan modul CRM, juga bisa dengan finance pastinya, karena kan kalau misalnya melakukan penjualan, pembayaran pastinya kan berkaitan dengan keuangan ya, sehingga di sana bagaimana merancangnya supaya bisa terintegrasi dengan modul finance. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan bahan baku, misalnya ketika terjadi penjualan, apakah di situ memang perusahaannya yang bergerak, apakah ada manajemen material juga. Terus kemudian kalau misalnya memang di sana berkaitan ketika penggunaan
transaksinya itu melibatkan orang-orang tertentu atau human resource, maka di situ bisa jadi terintegrasi juga dengan modul human resource. Itu tergantung semuanya dari bisnis model yang ada di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bergeraknya di bidang apa, ketika itu memang ada bisnis proses yang saling terkait, maka modul sales dan marketing itu bisa berkaitan dengan atau bisa terintegrasi dengan modul yang lain gitu ya. Nah, jadi di sini untuk fitur-fitur tersebut, bagaimana teknologi itu bisa membantu untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Pastinya di sini customer itu menginginkan layanan yang lengkap, itu pasti. Karena apa? Itu bisa memudahkan. Customer itu maunya yang gampang, yang belanja, yang nggak ribet gitu, dan bisa langsung set selesai gitu ya. Kadang kan kita ketemu mau beli barang tertentu, masih muter-muter lah, harus begini, harus begitu, itu pun nggak langsung bisa kebeli ya. Kadang melalui website misalnya, tetapi di websitenya itu sendiri tidak mudah untuk melakukan check out. Nah itu dia tidak menyenangkan sih bagi customer gitu. Nah kemudian misalnya juga untuk bisa mendapatkan keuntungan yang kompetitif itu bisa dengan dibuatkan seperti e-commerce atau online, toko online-nya ya. Sekarang sudah banyak sekali seperti itu. Bahkan UMKM itu sudah punya e-commerce kecil gitu ya. E-commerce yang open source itu juga sudah banyak sekarang tersedia, yang free, yang gratis untuk fitur-fitur standarnya gitu ya, itu sudah banyak tersedia ya. Kemudian shopper atau penjual yang menggunakan multi channel itu juga bisa meningkatkan sustainability-nya atau meningkatkan usianya lah ya secara signifikan, karena misalnya dia tidak hanya dari satu sumber saja channelnya, dia bisa menjangkau pasar, bisa menjangkau customer-nya tidak hanya dari satu jalan aja, ibaratnya seperti itu. Sehingga dengan adanya teknologi yang bisa membantu bagaimana supaya bisa tetap bisa bersaing, misalnya dulu ada isu ini ya kayaknya ya, Telegram di-down-kan ya, atau ada isu kalau mungkin di Cina kan kalau nggak salah nggak ada Facebook ya. Nah, kalau misalnya channelnya ada banyak, tidak hanya satu, misalnya di Indonesia juga Facebooknya akan ditutup, Instagram akan ditutup. Nah, kalau misalnya punya channel yang banyak, maka dia bisa masih bertahan hidup. Tapi kalau hanya ibaratnya tokonya hanya dari satu channel ya, terjangkau dari satu channel, maka ditutup satu ya udah nggak bisa bergerak. Artinya tidak punya jalan lain. Makanya ketika membuka, kalau sekarang ini Facebooknya ada, Instagramnya ada, YouTube-nya ada, gitu kan, di e-commerce-nya juga ada, sehingga bisa channelnya dari mana-mana, gitu. Oke, atau juga teknologi itu bisa menghubungkan dua sistem yang berbeda, yang menerapkan tingkat integrasi yang bisa menghubungkan dua sistem yang berbeda itu. Nah, ERP itu pastinya sudah mendukung seperti itu, karena bisa mengintegrasikan modul-modul yang berbeda atau bahkan sistem yang berbeda. Ya, misalnya kayak e-commerce sekarang yang memiliki partner dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi. Nah, itu bagaimana tuh? Shopee kah bisa langsung terintegrasi ya datanya dengan data pelacakannya ekspedisi. Nah, itu kan berarti sudah menghubungkan dua sistem yang berbeda. Itu sudah beda perusahaan, tapi itu bisa sudah saling terhubung, bisa sudah saling terintegrasi datanya. Sehingga ketika kita melakukan belanja, misalnya di marketplace atau di e-commerce, nah kita bisa melacak, tidak harus ngopi resinya, kemudian buka websitenya JNE atau JNT misalnya, atau websitenya POS misalnya, kemudian dilacak. Nggak harus seperti itu, karena sudah ada di dalam sistemnya si marketplace itu sendiri. Nah, artinya kan itu sudah ada integrasi dari dua sistem yang berbeda.
Gitu. Di Oriflame itu juga ada seperti itu. Jadi sekarang sudah kayaknya setiap e-commerce kalau yang sudah berpartner dengan ekspedisi itu sudah bisa melakukan pelacakan gitu. Jadi enggak sih, tapi kemarin saya sempat berbelanja di e-commerce, salah satu e-commerce kosmetik dalam negeri ya, itu masih nggak bisa, jadi nggak ada lacaknya. Jadi ya tinggal nunggu aja, nunggu nanti lama-lama datang gitu aja sih. Tapi kalau yang kayak marketplace yang udah besar atau seperti Oriflame itu sudah ada untuk pelacakannya udah nyampe mana gitu, sesuai seperti tampilannya kalau kita melacak di ekspedisinya langsung, itu bisa. Ya, kemudian di sini untuk standar sistemnya ya pastinya menggunakan web service ya, itu sudah standar untuk teknologi web. Kemudian, nah mungkin bisa juga ditambahkan di sini kalau misalnya mau dilengkapi lagi sistemnya itu adalah sistem review seperti yang saya jelaskan tadi, ada review-reviewnya atau mungkin ada penilaiannya atau mungkin ada ulasannya seperti itu. Apakah itu dari user atau juga dari apa yang dibutuhkan dari user itu bisa ditambahkan ke dalam fitur-fitur tambahan itu. Itu mungkin beberapa yang bisa dijelaskan di dalam modul sales dan marketing. Ya, jadi ketika kalian nanti mau menganalisis sistem ERP berkaitan dengan modul sales dan marketing, itu bisa diperhatikan hal-hal tersebut. Gitu. Ya, banyak-banyak melihat contoh-contoh yang menerapkan modul sales marketing yang bisa dilihat. Gitu. Jadi ketika kalian menggunakan, apakah itu menggunakan sistem melihat sistemnya suatu perusahaan yang ada transaksinya atau marketplace atau e-commerce, tidak hanya sekedar menggunakan tapi coba sekalian kalian analisis gitu, maksudnya oh ini ternyata kayak gini ya, oh ini ternyata bisa ngelihat begini, oh ini ternyata begini. Jadi ketika melihat suatu sistem yang sudah ada dari perusahaan besar, itu berpikirnya nggak hanya sekedar melihat, tetapi berpikirnya adalah bagaimana ketika membuat itu, bagaimana membangun itu. Sehingga kalian bisa mulai ada bayangan bagaimana sih kalau misalnya kalian membangun modul-modul ERP terkait dengan modul sales dan marketing. Gitu ya. Oke, mungkin itu ini rangkumannya aja. Itu mungkin untuk penjelasan modul sales dan marketing. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bertanya, Bu. Silahkan. Siapa? Tadi Christian Ardinata, Bu. Tadi kan dijelaskan kalau CRM ini bisa dibuat kalau ERP itu sudah diselesaikan atau dijalankan. Nah, kemarin itu kan sempat dibahas kayak penerapan ERP itu ada yang Big Bang paralel. Nah, yang saya tanyakan itu untuk ERP-nya sendiri ini yang diselesaikan itu yang sesuai dengan kebutuhan CRM-nya atau ERP perusahaannya itu sudah selesai semua, Bu? Ya, betul. Jadi dilihat dari tujuannya aja, Mas. Ya, tujuannya itu kan pastinya untuk menampilkan data-data atau memberikan fitur-fitur untuk user tertentu. Nah, misalnya dalam hal ini kita ngebahasnya adalah customer, gitu kan? Untuk customer relationship management kan ada yang lain juga ya. Nah, untuk khusus untuk customer yang dibutuhkan apa saja? Nah, maka paling tidak data ERP-nya itu sudah siap supaya nanti bisa ditampilkan gitu. Karena kalau misalnya tidak tersedia atau belum selesai, paling enggak ketika misalnya sama-sama semuanya barengan membangunnya, ketika membuat blueprint-nya itu sudah duduk bareng. Ketika membuat blueprint-nya, baik itu membuat blueprint-nya ERP-nya sekaligus juga ke pembuatan kayak CRM-nya atau SCM-nya nanti gitu ya. Nah, itu duduk bareng supaya tahu relational database-nya itu sama-sama sudah paham, sehingga ketika mengerjakannya pun paralel, maka struktur database-nya kan sudah oke. Struktur database-nya itu sudah jadi gitu. Sehingga nanti silakan sama-sama membangun aplikasinya sendiri-sendiri berdasarkan database yang sudah ada. Nah, kalau kayak gitu kan query-nya itu bisa benar. Artinya nanti ketika selesainya barengan pun antara si ERP-nya dan CRM-nya itu sudah bisa dibilang itu sudah bisa berjalan sih gitu. Karena
database-nya itu sudah jadi satu, artinya sudah tahu si CRM itu nanti akan mengambil data dari mana. Walaupun mungkin interface-nya atau sistemnya itu juga masih bareng dibangunnya antara ERP dan CRM-nya gitu. Kalau misalnya memang mau paralel, bisa dengan duduk bareng seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dilakukan secara bertahap, ERP-nya dulu selesai, diuji coba juga, di-deploy, dan sampai ke mendapatkan feedback, apakah sudah oke, baru mau mengembangkan CRM-nya, itu juga nggak masalah juga, tergantung dari bagaimana kebijakan perusahaan tersebut menerapkan pengembangan sistemnya. Gitu. Izin bertanya lagi, Bu. Kalau misal pengembangan ERP-nya itu disambung sama CRM-nya, jadi selagi ERP-nya dikembangkan, CRM-nya juga baru dibuat gitu. Nggak masalah, kenapa? Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Tanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin lebih mudahnya yaitu ya, selain dari melihat blueprint, yang pasti adalah melihat struktur relasional database-nya. Karena disitulah datanya, iya kan? Ketika membuat atau mau memview data, mau melakukan transaksi data, gitu ya, mau mengambil data, kan ngambilnya dari database, ya kan? Yang mau menyetorkan database di situ, ya struktur tabelnya itu sudah ada. Yang mau mengambil data dari situ itu juga ada, walaupun tampilan ERP-nya belum selesai. Nggak masalah, yang penting tempat datanya sudah jadi. Gitu loh. Ya, nangkep nggak maksud saya? Masuk, paham, Bu, paham. Ya, oke. Gitu ya, jadi nggak masalah. Ada lagi mungkin? Ini semester berapa ya? SE, yang menempuh SE? 2000... Semester 4, Oh, Bu. masih semester 4. Oke, nanti tahun depan misalnya mau magang di perusahaan-perusahaan yang menerapkan ERP itu juga bisa ya. Coba cari kalau misalnya memang mau memanfaatkan program Merdeka Belajar, silahkan cari tempat magang yang perusahaan-perusahaan gede sekalian ya, supaya kalian pengalamannya bagus gitu. Eman kalau nggak dimanfaatin. Ya silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Itu di Sister ada tugas, nanti saya hapus ya, nggak perlu tugas lah dulu minggu ini, silahkan kalian observasi aja, cari-cari, melihat modul, contoh-contoh modul sales, penerapan modul sales dan marketing untuk ya aneka perusahaan lah. Apakah mau lihat dari e-commerce, apakah mau melihat dari perusahaan tertentu, atau mau melihat dari marketplace, silahkan coba kalian lihat-lihat, kalian pelajari, sehingga kalian bisa tahu, oh contohnya ini begini kira-kira, apa saja yang disediakan, dan untuk apa, gitu. Jadi biar kalian nggak hanya sekedar, ini kenapa sih ada ini, gitu. Mereka itu membuat segala macam detailnya sistem tersebut tuh, kan pasti ada tujuannya. Nah, semakin komplit, semakin lengkap, atau bahkan mungkin kalian sendiri memiliki pengalaman ketika berbelanja di marketplace, atau berbelanja di e-commerce, kalian merasakan kemudahan apa, atau kalian merasakan kesulitan apa. Nah, dari kemudahan itu atau dari kesulitan itu, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Nah, coba kayak gitu-gitu ya. Saya tidak akan meminta kalian mengumpulkan hasilnya apa, cukup kalian sendiri, kalian melakukannya ya berarti kalian mendapatkannya sendiri, enggak pun ya kalian yang tidak akan mendapatkannya gitu ya. Jadi untuk tugasnya nanti saya hapus, itu kalian bisa observasi sendiri gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa saya akhiri pertemuan kita kali ini.
Terima kasih dan selamat siang. Terima Selamat kasih, siang, Bu. terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.